penyuluhan ke ibu tentang apa sekarang teh mau penyuluhan tentang kelola emosi dalam pengasuhan anak, kunci anak bahagia dan keluarga harmonis. Jadi ibu lihat tinggal ieu tadi aya ieu gambarna. Angga ibu kami teh cakap duaan ini ibu. Jadi kelola emosi naon cenah. Nah, sebelum kelola emosi, ibu-ibu teh hari ini teh ya menjadi ibu dan tidak hanya sebagai ibu yang hanya mengurus anak, betul gak ibu? Betul. Menyiapkan sarapan suami dan anak, menyiapkan rumah, menyiapkan segala hal. Pasti itu teh terasa capek, betul ibu. Capek, lelah, hayang amuk geuningannya hayang marah-marah, kami capek teh. Mau kami anak nanti menuju rela rumah sakit tetap ada iya nya emosi. Nah, ayo nanti orang sasarangan belajar. Kumaha sih cara mengelola emosi kepada anak teh? Karena apa ibu? Karena emosi teh ternyata penting. Nah, penting terhadap anaknya. Emosi orang tua teh berpengaruh sangat besar kepada si anak-anak ini teh. Kumaha cenah? Yang pertama berpengaruh kepada perilaku anak. Kami ibuna marah-marah wae pilih aya nu gitu ya, karena kalau tadi adik-adik carekan wae gitu ya. Da berenang abina bandel atau nafsu baha. Nah, eta teh berpengaruh ibu. Kami misalkan ibuna sabar atau menyarekan nanti dengan soft spoken, tenang soft spoken ibu. Seperti minta wilinya. Ya, gitu. Ada dede, entar dede gitu tah. Itu teh ternyata ibu ada dampak berpengaruhnya kepada anak. Jadi si anak teh bakalan meniru ibunya. Kayak walaupun tidak di rumah, tapi si anak bakal mencerminkan perilaku itu ke lingkungan sekolahnya, lingkungan teman-temannya, dan bahkan ke orang lain yang kita nggak tahu dan tidak terlihat sama kita gitu ibu. Kalau misalkan kita yang sebagai orang tua suka marah-marah terus gitu ya, nah si anak juga bakal mencerminkan hal yang sama kepada lingkungan terdekatnya. Walaupun tidak terlihat di rumah, tapi mungkin yang tidak terlihat itu yang kita tidak tahu ibu. Nah lanjut, nah berpengaruh kepada apa lagi? Rasa aman dan percaya diri. Kenapa? Kalau misalkan anak-anak teh suka nggak percaya diri karena setiap hal-hal yang kecil mungkin ya ibu sebagai anak suka kalau dimarahin teh suka ngerasa dia suka kayak wah abi melakukan ini dimarahin menyinggung. Jadi harus mencari gue dikatakan dicarikan ke mama ke bapak ibu. Terus teh kedekatan orang tua dan anak teh serasa ada sekat kami dimarahin terus teh gitu ya. Nah, asa abi hayang nyari kasih mama, tapi abi teh kamu nyari tapi dicarekan abi janten. Jadi si anaknya pendam gitu. Jadi kita nggak tahu karena tidak menanyakan, tapi si anak juga tidak mau bercerita karena ada sekat itu ibu. Nah, si emosi ini teh wajar nggak sih menurut ibu-ibu? Wajar tidak kita emosi kepada anak? Bingung ya? Sebenarnya itu wajar marah, kesel kepada anak karena itu juga kan capek ya udah ngurus rumah, ngurus suami, belum lagi ngurus kerjaan yang lain. Nah, tapi kalau misalkan emosi ini dikelola dengan baik, insya Allah ke anaknya juga tidak mendapatkan dampak yang buruk. Nah, emosi teh ternyata itu bukan hanya marah, emosi teh yaitu perasaan yang ada di dalam diri kita yang bereaksi keluar. Nah, seperti apa aja, seperti senang ibu, termasuk itu juga emosi. Senang, sedih, khawatir itu tuh salah satu dari emosi. Tapi di sini aku mau menjelaskan tentang emosi marahnya gitu ya ibu. Nah, terus ada kalau emosi tidak terkelola dengan baik, nah si anaknya jadi mudah takut. Coba kayaknya ibu kami ke bumi terus dicarikan si dede terus dede sieun teh mama tadi gitu kan. Pamisian berarti nah itu
berpengaruh ibu ke anak-anaknya gitu ya, dan tidak mau bercerita dengan jujur terbuka ibu, kami emosi tidak dikelola dengan baik teh. Terus si anak teh akan meniru amalan seperti yang tadi aku bilang. Terus si hubungan teh jadi renggang, jadi kayak ada sekat teh gitu, kayak merasa aku kasih mama ngobrol tapi anak abis dia kami bukannya divalidasi. Anak-anak sekarang itu divalidasi nama teh kami teh kayak udah lah mau jadi tadi gitu. Terus teh aku teh kumaha cenah hari tong emosi nya ke anak-anak. Nah itu ada caranya, tentu ada caranya semuanya juga ya. Walaupun tidak langsung si anak bakalan baik langsung gitu ya, bakalan jadi penurut nggak langsung gitu, tapi itu ada prosesnya dengan kitanya, dengan tips mengelola emosi. Yang pertama teh tipsnya, jika ibu-ibu sedang marah ke anak, coba tarik nafas yang dalam, tarik, berhenti dulu, buang, sampai ibu teh tidak terlalu menggebu-gebu si marah teh. Lalu beri jeda biar enggak pas ngomong ke ngahok gitu kasih anaknya, si hoak nih ibu anaknya, diberi jeda dulu. Udah gitu bicara dengan nada yang rendah, nggak kayak kan Abimah dan mereka dulu ya ibu kami saat demikiannya. Coba kami ada nama tipsnya, tarik nafas, dede sini mau bilang sesuatu, mau bicara, terus tanya dede kenapa tadi dede kayak gitu. Misalkan si anak kayak diajak bicara mah bakal terbuka ya ibu. Dan dede tuh kesel ke mama, misalkan kesel ke teman, jadi dede tuh marah gitu ya. Kalau misalkan kita tidak bertanya dengan lemah lembut gitu ya ibu, si anak juga bakalan kan tidak aku maunya gitu misalkan ya ibu. Nah terus gitu teh jangan melampiaskan emosi. Nah ibu-ibu teh pasti tos capeknya, pasti ada masalah di luar, jangan sampai si masalah ini teh kebawa ke marahin anak. Misalkan kita teh lagi capek di luar teh, teman-teman kita teh ngesek gitunya, dia tidak sefrekuensi gitu. Nah, anak jadi nanti marah-marah nanti, jangan ibu coba dipisahkan gitu, hal-hal pribadi dengan hal-hal untuk ke anak gitu. Karena itu juga bakalan berpengaruh ke si anaknya. Karena kan sebenarnya itu mah eksternal gitu ya, masalah eksternal, tapi kok aku yang ke bawah, aku yang dimarahin, si anak bakal merasa kayak gitu. Lalu setelah itu tipsnya tuh diskusi sama pasangan gitu. Biar apa? Biar ada dukungan, saling mendukung gitu. Kalau misalkan ibu capek, ibu lelah, coba berdiskusi, coba ngobrol sama suami ibu gitu. Bapak, adik ibu capek, cuma kami hari ini bapak ngasih si dede jalan. Kami tidak ada diskusi kayak kita yang capek sendiri, suami kita. Kalau kami misalkan ada yang tidak peka gitu ya ibu, cuma ada capek sorangan nantinya ibunya. Nah kalau berdiskusi, berdialog dengan suami, insya Allah semuanya akan terbagi gitu. Kita dapat rumah teh kan bukan hanya bangunan ya ibu, rumah teh bisa suami untuk yang diajak cerita gitu, hari-hari yang penuh dengan drama ini teh ya ibu, bercerita kepada suami. Terus kalau anaknya lagi ada masalah, bercerita kepada suami, biar apa? Biar ibu sendiri tidak memendam emosi itu. Jadi si anak bahagia, bapak bahagia, dan ibu juga bahagia gitu ibu. Nah, kami ibu-ibu ini dia suka marah-marah ke anaknya kayak gimana? Kayak harimau, kayak macan. Nah sekarang mah udah dikasih tipsnya dari aku, coba diterapkan, itu diimplementasikan. Coba lihat anaknya, kalau misalkan ada perubahan, berarti tips ini memang betul amat berguna ya. Mungkin kalau kita tidak dikelola emosi, si anak bakalan mendem apa yang sakit hati gitu ya. Kalau kita mengelola emosi dengan baik, ajak bicara anak ya, si anak juga terbuka,